Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat Tumbal, Profesor Dr. Amani Lubis. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Azumardi Azra. Yang saya hormati Ketua Senat UIN Syarif Hidayat Tumbal, Profesor Dr. Abu Dinata. Yang saya hormati para guru besar, para anggota Senat. Yang saya muliakan para tokoh agama, para pemuka agama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Para pemuka agama, para pimpinan majelis organisasi keagamaan yang saya muliakan. Juga tentu hadir di sini tokoh-tokoh nasional, para penyelenggara negara, Bapak Menko Polhukam yang saya hormati, Bapak Wantin Pres, Bapak Sidarto, Bapak Wakil Menteri Agama, ini para Wakil Ketua MPR, banyak sekali yang hadir di sini, juga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, para budayawan, para aktivis, para jurnalis, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sebelum menyampaikan pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sesaat berdoa bersama. Kita doakan khususnya kepada para orang tua kita, para guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan secara khusus kepada guru bangsa Buya Safi'i Ma'arif yang beberapa hari yang lalu berpulang meninggalkan kita, dan kepada semua orang yang pernah berbuat baik, yang pernah mendidik kita sehingga kita bisa seperti saat ini. Marilah kita mendoakan beliau-beliau, mereka semua, mudah-mudahan mereka berada pada tempat yang sebaik-baiknya. Dan kepada umat Muslim, marilah kita berdoa dengan membacakan umul kita Al-Fatihah. Terima kasih. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, mengawal pidato ini saya ingin mengajak kita semua kembali menyegarkan ingatan kita bersama tentang realitas keindonesiaan kita. Saya ingin mengawali pidato ini dengan kembali menyegarkan ingatan kita bahwa dunia, bangsa-bangsa lain di dunia ini melihat kita, bangsa Indonesia, dengan dua ciri utama. Tentu selain ciri-ciri yang lain, tapi inilah dua yang sangat menonjol yang selalu melekat pada diri kita sebagai bangsa dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, ranking keempat, dengan wilayah yang ditempati oleh jumlah penduduk yang begitu banyaknya yang sangat luas ini. Dua ciri utama itu adalah, pertama adalah keberagaman, kemajemukan, heterogenitas, dan yang kedua adalah keberagamaan, religiusitas. Inilah yang sejak ratusan tahun yang lalu melekat pada diri kita sebagai sebuah bangsa. Dan dua ciri utama inilah yang juga ketika
beberapa saat menjelang kita memproklamirkan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang merdeka, dua ciri ini sangat mewarnai perdebatan para pendiri bangsa pada hari ini. Di tengah-tengah ideologi besar yang bertumpu kepada sosio-religius, juga sosio-demokrasi, dan juga sosio-nasionalisme yang termasuk di dalamnya adalah internasionalisme dan kemanusiaan. Para pendiri bangsa ingin mengambil kesepakatan apa yang menjadi dasar bagi kita sebagai sebuah bangsa dalam mengelola kemajemukan kita yang beragam-ragam, yang tentu kita semua sudah memahaminya. Tidak hanya keragaman dari sisi ras, etnis, suku bangsa, budaya, bahasa, juga agama yang dipeluknya, tapi juga kekayaan flora dan fauna yang sungguh luar biasa yang ada di wilayah Nusantara ini. Maka lalu kemudian kearifan pendiri bangsa itulah yang mengantar tercapainya titik kompromi di mana agama meskipun bukan menjadi dasar kita dalam berbangsa dan bernegara, tapi lalu kemudian agama menjadi sesuatu yang menjiwai ideologi kita, dasar negara kita, yang lalu kemudian kita kenal dengan Pancasila dan mewarnai konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bila kita mendalami Pancasila kita, maka seluruh sila yang terkandung di dalamnya hakikatnya adalah nilai-nilai agama. Dan kalau kita mendalami konstitusi kita, undang-undang dasar kita, maka agama begitu mewarnai. Secara eksplisit dinyatakan di sana, Presiden dan Wakil Presiden mengawali masa jabatannya harus mengangkat sumpah, dan sumpah itu juga secara eksplisit harus diawali dengan menyebut nama Tuhan. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang termaktub dalam konstitusi inilah yang lalu kemudian diikuti oleh seluruh penyelenggara negara hingga ke tingkat desa. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara tidak hanya kepada rakyatnya, pada masyarakatnya yang memilihnya, tapi juga tidak kalah pentingnya pertanggungjawaban itu juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lingkup peradilan kita pun juga khas Indonesia. Di banyak negara di dunia, lingkup peradilan itu umumnya hanya dua saja, peradilan umum dan peradilan militer. Kalau tiga, peradilan umum itu lalu kemudian dipecah menjadi peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Tapi di Indonesia secara eksplisit konstitusi mengatur bahwa lingkup peradilan itu tidak hanya peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, tapi juga peradilan agama. Sekali lagi agama melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ikut mengatur menata kehidupan kita bersama di tengah-tengah kemajemukan ini. Tentu banyak kita bisa menceritakan eksistensi agama dalam konstitusi itu. Hak asasi manusia kita pun juga memposisikan agama sebagai sesuatu yang bisa membatasi pelaksanaan kebebasan dan hak seseorang. Bila pembatasan itu dilakukan dengan undang-undang dan dalam rangka justru untuk memenuhi hak dan kebebasan seseorang dan untuk memenuhi tuntutan adil, agama bisa menjadi pertimbangan selain pertimbangan ketertiban umum, keamanan, dan moral. Maka sekali lagi dalam konteks Indonesia, relasi agama dan negara adalah khas yang boleh jadi tidak sama dengan bangsa-bangsa atau negara-negara lain di dunia.
di mana relasi itu umumnya terpelahkan hanya pada dua pola semata, yaitu negara dan agama yang menyatu menjadi satu. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai negara berdasar agama tertentu, katakanlah negara Islam. Beberapa negara, Arab Saudi, Pakistan, Iran, dan beberapa yang lain, negara dan agama menyatu menjadi satu. Atau negara Vatikan, ini satu pola dalam konteks relasi agama dan negara. Pola yang kedua adalah yang memisahkan relasi kedua, yang baru kemudian kita kenal dengan negara-negara sekuler. Negara sama sekali tidak mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan warga negara. Amerika, Inggris, banyak negara di Eropa, Jepang, Korea, dan banyak lainnya yang menerapkan pola relasi demikian. Indonesia tidak yang pertama dan tidak yang kedua. Indonesia adalah negara yang memposisikan agama sebagai sesuatu yang meskipun bisa dibedakan antara negara dengan agama, tapi kedua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi, maka negara dan agama meskipun bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Hubungan atau relasi ini selain sifatnya simbiosis mutualisme, yaitu saling membutuhkan, karena negara membutuhkan agama, negara membutuhkan nilai-nilai yang bersumberkan dari agama, karena masyarakatnya, karena warga negaranya adalah sangat agamis. Maka negara tidak bisa berjalan tanpa acuan, tanpa pedoman, tanpa panduan nilai-nilai agama. Jadi negara membutuhkan agama. Pun sebaliknya, agama pun membutuhkan negara. Karena nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai moral yang bersumberkan dari agama, selain memerlukan proteksi, jaminan perlindungan, tapi juga memerlukan fasilitasi. Dan negara memposisikan kedua kebutuhan agama terkait proteksi dan fasilitasi tersebut. Selain simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, relasi negara dan agama ini juga bersifat checks and balances, saling mengimbangi dan saling mengontrol. Negara melalui para penyelenggara-negaranya perlu dikontrol oleh nilai-nilai agama, melalui tokoh-tokoh agamanya, melalui para pemuka agama. Karena bagaimanapun juga, ini adalah negara berketuhanan yang masyarakatnya agamis, sehingga setiap penyelenggara negara perlu kontrol, perlu pemantauan terkait dengan nilai-nilai agama. Sebaliknya, agama melalui para tokoh-tokoh dan pemukanya pun juga perlu dikontrol oleh negara melalui penyelenggara negara, sehingga jangan sampai terjadi praktek-praktek mayoritarianisme di mana yang merasa mayoritas dari sisi pemeluk agama lalu bersikap atau berperilaku semena-mena atau sewenang-wenang, sehingga lalu kemudian merugikan kelompok-kelompok minoritas dari sisi pemeluk agama. Maka saling mengimbangi dan saling kontrol inilah yang menjadi sesuatu yang khas di Indonesia. Namun ibu bapak sekalian yang saya hormati, realitas keindonesiaan seperti itu kini menghadapi tantangan yang serius, karena setidaknya ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh umat beragama di Indonesia. Pertama adalah munculnya fenomena yang semakin kita rasakan bahwa agama atau orang beragama, orang memiliki paham dan pengamalan keagamaan yang justru mengingkari nilai-nilai manusia. Kita tahu tentu setiap agama pesan utamanya adalah bagaimana agar harkat, derajat, martabat kemanusiaan itu senantiasa terlindungi. Tapi
fenomena yang kita rasakan, orang beragama justru mengingkari nilai-nilai manusia. Beragama menjadi eksklusif, padahal pesan utama agama adalah inklusif. Beragama menjadi segregatif, padahal pesan utama agama adalah integratif. Beragama membangun konfrontasi menjadi konfrontatif, padahal agama tegas mengajak kita semua untuk kooperatif. Dan lalu kemudian beragama menjadi destruktif, merusak, padahal pesan utama agama adalah konstruktif, membangun kemaslahatan bersama. Ini tantangan pertama yang belakangan ini kita rasakan. Yang kedua, menurut hemat saya adalah semakin muncul fenomena di mana lahir tafsir-tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara metodologi yang mestinya dijalani dan ditempuh. Terjadi pemutarbalikan makna-makna yang hakikatnya adalah nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Tafsir-tafsir keagamaan yang tidak berdasar secara ilmiah ini lalu kemudian dipaksakan untuk diberlakukan kepada semua kalangan, dan paksaan-paksaan itu pun juga diiringi dengan tindak kekerasan. Inilah yang juga kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Makna jihad misalnya yang hakikatnya sangat mulia, bersungguh-sungguh dalam rangka untuk membangun kemaslahatan bersama, justru dimaknai sebaliknya, bahkan mengorbankan diri sendiri, jiwa raga, dan mengorbankan nyawa orang lain. Hijrah misalnya, yang maknanya begitu positif, perpindahan dari hal-hal yang buruk menjadi yang baik, itu lalu kemudian dimaknai sebagai sesuatu perilaku, tidak hanya sikap tapi juga tindakan yang eksklusif, yang tidak mau berinteraksi dengan yang berbeda keimanan, bahkan yang berbeda mazhab. Itu lalu kemudian menutup diri, tidak mau berinteraksi, tidak mau berkumpul, justru dalam rangka dimaknai sebagai hijrah. Dan tentu contoh-contoh yang lain. Pembenaran terhadap pernikahan sejenis atas nama agama itu pun juga pada kutub ekstrim yang lain muncul tafsir-tafsir keagamaan seperti itu. Yang ketiga, Bapak sekalian, fenomena yang juga kita rasakan dalam kehidupan keagamaan kita adalah mulai kita rasakan beberapa tahun terakhir ini, orang beragama, orang mengamalkan agama justru merusak, mengoyak ikatan kebangsaan kita. Sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu mengalami erosi justru karena faham-faham yang mengatasnamakan agama, lalu mentogut-togutkan Pancasila misalnya. Togut adalah sebuah istilah yang bisa dimaknai sebagai sesuatu berhala yang mengandung anasir-anasir jahat yang karenanya dia harus dimusnahkan. Pancasila diidentikan sebagai berhala yang harus dimusnahkan karena dia bukanlah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan. Misalnya seperti itu, menghormat kepada sangsara merah putih adalah perbuatan menyekutukan Tuhan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah sesuatu yang haram. Dan paham-paham yang lain yang dimana paham keagamaan itu dan lalu kemudian mengejawankan pada amalan-amalan keagamaan yang secara langsung mengancam, bahkan tidak hanya mengancam, tapi sudah merusak kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita. Dua kutub ekstrim dalam relasi agama dengan negara terkait dengan paham dan praktek keagamaan ini yang perlu kita waspadai adalah dua tarikat yang selalu muncul di tengah-tengah kita, meskipun
ini masih dalam skala yang tidak masif, tidak besar, tapi tentu kita harus mewaspadainya. Pertama adalah tarikan untuk terjadinya semacam formalisasi Islam, katakanlah seperti itu. Dan ini aspirasi yang terus ada, di mana formalisasi ini diupayakan, diikhtiarkan untuk lalu kemudian diterapkan pada seluruh kehidupan kenegaraan kita, yang hakikatnya masyarakatnya adalah majemuk, termasuk dalam hal beragama. Dan tarikan ekstrim yang lain adalah sekularisasi, upaya untuk memisahkan agama dari kehidupan kenegaraan kita, dari kehidupan kemasyarakatan kita. Maka terhadap tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi yang ditawarkan adalah bagaimana kita bisa membangun bersama kesadaran, di mana kesadaran itu adalah kesadaran yang memiliki faham dan amalan keagamaan yang tidak berlebihan, yang tidak melampaui batas, yang tidak ekstrim dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Membangun kesadaran tersebut haruslah terencana dengan baik, terpola, sistematis, dan masif, dan itu harus melibatkan seluruh institusi dan instansi pemerintahan, seluruh kementerian dan lembaga, juga seluruh organisasi keagamaan kita, dan tentu semua kita warga bangsa. Gerakan bersama itu lalu kemudian saya mengatakan sebagai penguatan moderasi beragama, yaitu sebuah upaya ikhtiar bagaimana agar cara pandang kita, sikap kita, dan praktek beragama kita dalam kehidupan bersama yang ketika mengejawantahkan, yang ketika mewujudkan, memanifestasikan esensi atau inti pokok ajaran agama, dalam hal ini adalah melindungi kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama, itu diterapkan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberimbangan, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena seringkali masih saja ada yang memiliki kesalahpahaman, seakan-akan yang dimoderasi itu agama. Agama tentu sesuatu yang tidak perlu kita ragukan lagi, karena dia datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah dengan sendirinya agama itu moderat, dalam artian tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Tapi cara kita memahami agama, cara kita mengamalkan agama, jadi cara kita beragama itulah yang perlu diupayakan untuk senantiasa berada pada posisinya yang moderat dan tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Jadi kalau ada yang mengatakan moderat itu di tengah misalnya, lalu kemudian muncul kesalahpahaman, lalu kemudian mendiskreditkan konsepsi moderasi beragama, seakan-akan moderasi beragama ini mengajak umat beragama untuk ya tidak perlu terlalu serius dalam beragama. Ini adalah proses pendangkalan keimanan katanya, karena di tengah itu dimaknai sebagai upaya untuk memposisikan diri berada di antara yang hak dan yang batil, di antara yang benar dan salah, di antara yang baik dan buruk. Tentu ini pandangan pemahaman yang tidak benar sama sekali. Wasatiyah atau moderasi itu adalah selain memiliki makna kesedaran, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, dia juga mengandung pengertian di tengah wasat dari dua kutubnya yang ekstrim. Bukan di antara hak dan batil, bukan di antara baik dan buruk atau benar dan salah,
tapi di antara dua kutub ekstrim yang boleh jadi kita umat beragama terjerembab, terperosok, terjerumus pada pemahaman-pemahaman seperti itu ketika menyikapi teks-teks keagamaan sebagai sumber utama, sebagai rujukan utama dalam kita memahami agama. Karena kita tahu rujukan utama itu adalah kitab suci, dan semua kitab suci agama berbentuk teks. Maka ketika kita menyikapi teks, ada sebagian di antara kita yang karena satu dan lain hal, lalu kemudian terlalu berada pada posisinya yang di pinggir sehingga mudah tergelincir. Yang ini lalu kemudian berlebihan, yang ini kemudian terlalu melampaui atas. Maka keekstriman seperti inilah yang dimoderasi. Sekali lagi saya ingin tegaskan, bukan memposisikan diri di tengah di antaranya hak dan batil. Kalau itu semua kita tentu sudah dengan sendirinya. Akal sehat dan nurani kita sudah dengan sendirinya mengajak kita memilih yang hak bila diperhadapkan dengan batil, memilih yang benar bila diperhadapkan juga dengan salah atau yang baik bila ada yang buruk. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, maka moderasi agama hakikatnya adalah ikhtiar, proses yang tidak berkesudahan, upaya untuk bagaimana membangun cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama. Di mana ketika kita mengejawantahkan nilai-nilai pokok agama, tentu nilai-nilai pokok agama itu banyak sekali, tapi dalam konteks moderasi beragama yang ingin lebih dikedepankan tanpa bermaksud menafikan yang lain, tapi ini memberikan fokus perhatian yang utama, yaitu melindungi kemanusiaan, memanusiakan manusia, dan yang kedua adalah membangun kemaslahatan bersama. Inilah dua pokok pesan utama agama di antara beragam pesan pokoknya yang dalam konteks saat ini amat sangat penting dan perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena tadi itu orang beragama justru mengingkari kemanusiaan, orang beragama justru merusak hal-hal yang hakikatnya adalah kemaslahatan. Oleh karenanya, untuk memahami moderasi beragama ini diperlukan kerja-kerja bersama, sehingga lalu kemudian diperlukan strategi implementasi yang berdasar pada kebijakan-kebijakan yang kita terapkan bersama. Pertama, bagaimana penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama dengan perspektif moderasi beragama itu bisa dilakukan pada setiap bentuk dan jenis pada program dan kegiatan penyiaran agama, juga pada sistem pendidikan kita, pada rumah-rumah ibadah kita. Karena kita tahu setiap rumah ibadah tidak hanya dijadikan tempat untuk melakukan ritual keagamaan semata, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di bidang sosial, di bidang kesehatan, di bidang macam-macam pendidikan apalagi. Maka perspektif moderasi beragama pun juga harus memposisikan atau menjadikan rumah ibadah sebagai sebuah institusi atau instansi yang strategis. Tentu lembaga atau satuan pendidikan keagamaan kita dan pemanfaatan ruang-ruang publik dalam rangka membangun kesadaran bersama ini. Yang tidak kalah pentingnya dalam strategi kebijakan dan implementasi ini adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan relasi agama dan budaya. Ini sesuatu yang mendasar menurut saya. Karena agama dan budaya ini dua hal yang saling membutuhkan, yang tidak bisa dipisahkan, apalagi diperhadapkan, apalagi dibenturkan. Agama memerlukan budaya, karena nilai-nilai agama itu perlu ada yang sudah bertradisi, yang sudah menjadi adat istiadat, yang sudah menjadi kebiasaan.
pada suatu komunitas tertentu, dan itulah budaya. Sementara di sisi lain, budaya dalam konteks masyarakat yang agamis seperti Indonesia pun juga memerlukan agama. Karena nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai luhur yang bersumberkan agama itu harus menjadi ruh, menjadi jiwa dari kebudayaan kita. Maka penyelarasan relasi agama dan budaya menjadi sesuatu yang niscaya, dan penguatan dialog lintas agama dan budaya menjadi sesuatu yang harus terus kita jaga dan kita lihat bersama. Selain itu, strategi kebijakan dan implementasi yang harus diterapkan adalah bagaimana agar seluruh institusi, instansi pemerintahan, kementerian, lembaga itu juga memiliki pemahaman yang baik tentang moderasi beragama, tidak hanya pada seluruh ASN-nya, tapi juga pada program-program kementerian dan lembaga ini. Kenapa? Karena seperti tadi, realitas Indonesia, apapun yang kita lakukan oleh bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari agama. Maka meskipun dia kementerian atau lembaga yang tidak secara eksplisit menyandang kata agama, kata-kata kementerian PU atau kementerian yang bisa sebut kesehatan dan seterusnya, tetap saja agama tidak bisa dilepaskan. Maka perspektif moderasi beragama itu tidak hanya pada ASN-nya, tapi juga pada program-program yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga tersebut. Karenanya lalu kemudian diperlukan semacam sekretariat besar, semacam gugus tugas yang memiliki otoritas kewenangan lintas kementerian lembaga, dan ini perlu payung regulasi yang kuat agar setidaknya gugus tugas ini atau sekretariat bersama ini mampu melakukan koordinasi pada semua KL yang ada, pada semua kementerian dan lembaga yang ada dalam konteks melakukan penguatan moderasi beragama. Sekretariat bersama ini secara fokus bisa konsentrasi pada pengkajian praktek-praktek keberagamaan kita. Mana praktek-praktek yang masih bisa ditolerir karena masih dalam ruang lingkup yang moderat, katakanlah begitu, di tengah-tengah keragaman, tapi juga mana yang ini sudah terlalu jauh, berlebih-lebihan dan melampaui batas. Juga kajian regulasi kita, kajian kurikulum pendidikan dan pengajaran kita, serta program-program dalam rangka peningkatan literasi dan diseminasi refleksi mengenai moderasi beragama. Selanjutnya, strategi yang harus dilakukan adalah bagaimana pemberdayaan kepada forum kerukunan umat beragama itu dilakukan. Forum kerukunan umat beragama adalah sebuah institusi di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang terdiri dari perwakilan para majelis-majelis agama yang fungsinya adalah bagaimana bisa mewujudkan, menciptakan dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama atau di antara internal umat beragama. Maka pemberdayaan yang harus dilakukan menurut saya adalah bagaimana melakukan memperbaiki sistem rekrutmen mereka-mereka yang duduk di sana, yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam ikut menjaga Indonesia kita, yang setidaknya memiliki kemampuan menyelesaikan konflik. Karena konflik itu tidak hanya pada tataran preventif, tapi juga kuratif. Kemampuan mendalami dan melaksanakan resolusi konflik misalnya itu menjadi syarat mutlak menurut hemat saya yang harus dimiliki oleh para fungsionaris yang duduk di forum kerukunan umat beragama yang tersebar di setiap provinsi dan kabupaten kita. Menurut saya ini hal yang penting dan tentu jelas dan memblis bagaimana peran perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan kita. Kita memiliki banyak sekali perguruan tinggi keagamaan, dan sejak 2019 yang lalu kita sudah mencoba menginisiasi membangun rumah moderasi sebagai tidak hanya think tank,
tapi juga institusi yang menginisiasi kerja-kerja teologi dalam mempromosikan moderasi beragama. Jadi setidaknya rumah moderasi atau perguruan tinggi keagamaan itu melalui tridharma perguruan tinggi, jadi di bidang pengkajian harus secara intensif bisa melakukan kajian-kajian penelitian apa, mengapa, dan bagaimana praktek-praktek ekstrim keagamaan itu muncul. Kita tahu moderasi beragama hakikatnya adalah bentuk respon atas adanya praktek-praktek beragama yang berlebihan, yang melampaui batas. Maka di sini peran perguruan tinggi keagamaan adalah melakukan kajian secara serius apa, mengapa, dan bagaimana lahirnya kutub-kutub ekstrim itu, baik kutub ekstrim yang terlalu kanan maupun yang terlalu kiri dalam pengertian kehidupan agama ini. Juga dalam hal pengajaran, bagaimana perguruan tinggi keagamaan bisa memperbanyak referensi terkait dengan moderasi beragama. Ini penting, dan terakhir terkait dengan pemberdayaan atau pengembangan masyarakat, pengabdian masyarakat. Bagaimana seluruh program kegiatan pengabdian masyarakat itu berperspektifkan moderasi beragama. Maka tentu harus dibuat model-model sebagai piloting project, bagaimana calon-calon sarjana kita memiliki cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang sesuai dengan konsepsi moderasi beragama. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari pidato ini, perkenankanlah saya untuk berterima kasih secara khusus kepada para sahabat yang terasa begitu dekat berbulan membersamai saya mengkonseptualisasikan moderasi beragama dengan penuh semangat. Mereka lah sesungguhnya yang paling layak mendapatkan tribun menerima gelar kehormatan ini. Dengan rendah hati saya mohon nama-nama yang saya sebutkan berkenan sesaat untuk berdiri. Pertama adalah sahabat Khairot, menunjukkan ada di sini. Sahabat Al-Jawabi, sahabat Hadi Rahman, sahabat Helmi Hidayat, dan sahabat Oman Fatur Rahman. Kesemua mereka adalah santri yang begitu peduli dan amat tinggi mencintai negeri, sehingga tak pernah bosan mengunyah-ngunyah moderasi beragama ini. Juga dua sahabat khusus saya, Saudara Rosidin Karimi dan Yuli Rahmawati, yang selalu setia memfasilitasi dan menyediakan segala keperluan dari urusan dokumen dan data penting hingga pasokan makanan dan kopi hangat saat perut genting. Puluhan ruang kantor, ruang pertemuan, juga kafe dan resto tempat kami membahas moderasi beragama menjadi saksi. Tanpa kontribusi dan sumbangsi mereka, moderasi beragama ini hanyalah ide yang mengawang-awang, yang takkan pernah menjadi konsepsi yang terformulasi, yang bisa dipahami dan dipahami oleh seluruh penduduk negeri. Terima kasih kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya kepada Rektor Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, Promotor Bapak Profesor Dr. Jumati Azra, serta Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN dan jajarannya, tentu tidak kecuali para guru besar, para anggota senat yang telah memberikan kehormatan ini justru di saat saya bukan siapa-siapa lagi. Terima kasih atas ketulusan dan apa adanya yang muncul dari hati. Terima kasih tiada terhingga kepada para tokoh dan pemuka agama yang hadir di sini, juga yang berhalangan hadir, para guru, orang tua,
pembimbing dan sahabat saya yang telah memberikan ucapan selamat, apresiasi, testimoni dan doa yang kesemuanya itu amat membesarkan hati dan jiwa. Dan akhirnya tentu terima kasih tiada terbilang kepada istri dan anak-anak saya. Mereka sejatinya subjek yang lapang membentang, pasangan dan buah hati yang terus melatih saya untuk selalu memoderasi cara pandang, perilaku dan sikap saya agar senantiasa adil dan beriman. Akhirnya saya ingin menutup pidato ini dengan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Moderasi beragama adalah proses dan ikhtiar yang tak berkesudahan dan berakhiran. Ia akan terus dinamis di tengah keluarga bangsa yang amat agamis. Moderasi beragama haruslah dihayati dan diimplementasi sebagai gerakan bersama, bukan dipersepsi dan dimaknai sebatas program, kegiatan, apalagi proyek semata. Sebagai gerakan bersama yang merupakan respon atas adanya faham dan amalan keagamaan yang berlebihan dan melampaui batas, segala hal ihwal moderasi beragama terkait rumusan konsepsi, pemaknaan substansi, penerapan strategi kebijakan dan implementasi, serta pola evaluasi haruslah senantiasa terkontekstualisasi dengan lingkungan strategis dan ekosistem yang melingkupi. Moderasi beragama haruslah dimaknai juga sebagai the living grand conception yang terus terpelihara. Ia merupakan strategi kebudayaan bagi negara berketuhanan yang masyarakatnya sangat agamis seperti kita. Moderasi beragama bukanlah konsepsi mati yang kaku tanpa nyawa. Ia adalah jiwa yang menghidupkan raga yang harus tetap dan terus hidup mengada, berkembang menyesuaikan konteks dan zaman. Karenanya moderasi beragama membutuhkan dialog dan keteladanan. Ia membutuhkan para aktor yang meneduhkan dan mendamaikan. Ia membutuhkan sosok-sosok yang mengintegrasikan dan bukan mensegregasikan. Figur yang inklusif bukan eksklusif, yang pendekatannya kooperatif bukan konfrontatif. Tokoh yang bisa menjadi contoh, akademisi yang meluruskan deviasi dan distorsi, serta agamawan dan budayawan yang menjadi teladan dan panutan. Pada akhirnya, moderasi beragama membutuhkan kita semua yang senantiasa memahami dan mengamalkan agama dengan ilmu secara adil dan berimbang, menggunakan jiwa, logika, dan rasa. Yang beragama tak hanya untuk diri semata, tapi juga untuk menjaga segenap keluarga dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memelihara persaudaraan antar bangsa segenap anak manusia sepenuh cinta. Demikianlah pidato ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.